Om Swastiastu. Okay, allow me introduce myself. My name is Komando Putra Kusumarana with SIN 2413031005. Okay, in this presentation, I will explain uh, the answer to question about carbohydrate uh, metabolism. Okay, I apologize in advance because there is a wedding outside this, so it is a bit noisy. Okay, next. Okay, question. The first question. Explain the meaning of metabolism in cell and its role in cell life. Metabolism is all the chemical reaction that occur within the cell of living organism that function to sustain life. This process includes the breakdown of complex molecules into simple ones and the formation of complex molecules from simple ones. Metabolism is crucial for cell because it produces energy, ATP, which is needed for cellular activities such as growth, cell repair, substance transport, and the synthesis of essential biomolecules. Nah, jadi di pertanyaan yang pertama ini eh, jelaskan pengertian dari metabolisme dalam sel serta peranannya di kehidupan sel seperti itu. Nah, jadi eh, metabolisme itu merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan. Nah, proses ini meliputi reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, serta membentuk reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Nah, metabolisme ini sangat penting bagi sel karena menghasilkan energi ATP. Nah, yang diperlukan untuk aktivitas seperti eh, pertumbuhan, perbaikan sel, kemudian transport zat dan sintesis biomolekul penting. Nah, seperti itu. Oke, next question. In metabolism, there are two main processes, namely anabolism and catabolism. First, explain the meaning of anabolism and catabolism. Second, give one example each of metabolic reaction that includes anabolism and catabolism. The first, anabolism is the metabolic process that boils simple molecules into more complex one and usually requires energy. Second, catabolism is the metabolic process that breaks down complex molecules into simpler ones and produce energy. Example. An example of anabolism, the synthesis of glucose in gluconeogenesis. Second, an example of catabolism, the breakdown of glucose into preferred preferred of in glycolysis. Nah, jadi di pertanyaan yang kedua ini dalam metabolisme itu terdapat Eh, dua proses utama yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu explain
yang dimana jelaskan pengertian anabolisme dan katabolisme. Kemudian yang kedua, memberikan masing-masing satu contoh reaksi metabolisme yang termasuk anabolisme dan katabolisme. Nah, jadi yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme yang menyusun molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks dan biasanya memerlukan energi. Kemudian katabolisme adalah proses metabolisme yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dalam proses ini menghasilkan energi. Nah, contoh dari anabolisme itu sintesis glukosa dalam proses gluconeogenesis. Nah, jadi kemudian contoh yang katabolisme itu pemecahan glukosa menjadi pirufat pada proses glikolisis. Seperti itu. Oke, next question. When cell obtain glucose, the molecule is broken down through the glycolysis pathway. Where does glycolysis occur in the cell? B. Name the three main steps in the glycolysis pathway. The process of glycolysis occurs in the cytoplasma, cytosol of the cell. Three main stages of glycolysis. The first, energy investment state. Glucose is phosphorylated and use ATP to form a more action compound. Second, molecular cleavage stage. Fructose one say bisphosphate is broken down into the three carbon molecules. And the last, energy formation state. The three carbon molecules is converted to purified and produce ATP and NADH. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga ini kasusnya ketika sel memperoleh glukosa, molekul tersebut akan dipecah melalui jalur glikolisis. Nah, pertanyaan bagian A ini di manakah proses glikolisis itu terjadi? Kemudian yang kedua, yang nomor B, sebutkan 3 tahapan utama dalam jalur glikolisis. Gitu. Nah, jadi glikolisis itu prosesnya terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol sel. Nah, jadi kemudian 3 tahap utama glikolisis itu yang pertama tahap investasi energi, di mana glukosa difosforilasi dan menggunakan ATP untuk membentuk senyawa yang lebih reaktif. Kemudian tahapan pembelahan molekul, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon. Kemudian yang ketiga itu tahap pembentukan energi. Molekul 3 karbon diubah menjadi pirufat dan menghasilkan ATP serta NADH. Oke, next question. Researchers started the glycolysis is a metabolic pathway that does not directly require oxygen. Explain why glycolysis can occur under both aerobic and anaerobic conditions. Glycolysis can occur under both aerobic and anaerobic condition because it does not directly require oxygen. Oxygen is not used in the glycolysis reaction under aerobic
condition, the pyruvate produced by glycolysis enter the Krebs cycle to produce future energy. Under anaerobic condition, pyruvate is converted in lactic acid or ethanol through fermentation. Nah, jadi uh, pertanyaan yang keempat, seorang peneliti itu menyatakan bahwa glikolisis glikolisis merupakan jalur metabolisme yang tidak memerlukan oksigen secara langsung. Nah, jadi jelas ini pertanyaannya, jelaskan mengapa glikolisis dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob. Nah, jadi glikolisis itu dapat berlangsung baik pada kondisi aerob maupun anaerob itu karena eh, proses ini tidak memerlukan oksigen secara langsung. Oksigen itu tidak digunakan dalam reaksi glikolisis. Nah, oksigennya itu ah, pada kondisi aerob itu piruvat menghasilkan glikolisis akan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi lebih lanjut, sedangkan pada kondisi anaerob piruvat akan diubah menjadi asam laktat atau etanol melalui proses fermentasi seperti itu. Oke, next question. When someone fasts for a long time, the body is still able to maintain blood glucose levels. A. What metabolic pathway is responsible for this process? B. From what compounds can glucose be resisted in this pathway? Metabolic pathways. The metabolic pathway involved is gluconeogenesis, the process of forming new glucose from non-carbohydrate compounds. This process occurs primarily in this liver to maintain stable blood glucose level when the body is low on glucose, such as during fasting. Sources of glucose forming compounds. Glucose can be resisted from several compounds, namely amino acid or protein breakdown products, lactate from muscle metabolism, glycerol from fat breakdown, pyruvate, the end product of glycolysis. Nah, jadi pertanyaan yang kelima, ketika seorang berpuasa cukup lama itu tubuh akan mampu mempertahankan kadar glukosa darah. Nah, proses Nah, pertanyaan yang pertama itu, yang nomor A itu jalur metabolisme apakah yang bertanggung jawab terhadap proses ini. Kemudian yang B itu dari senyawa apa saja glukosa dapat disintesis kembali dalam jalur tersebut. Nah, eh, jadi eh, jalur metabolisme. Nah, pada yang bertanggung jawab pada jalur tersebut adalah gluconeogenesis. Nah, yang merupakan proses pembentukan glukosa baru dari senyawa non karbohidrat. Proses ini terutama terjadi di dalam hati dan sebagian di ginjal. Ketika kadar glukosa dalam darah menurun, misalnya saat puasa itu terjadi aktivitas yang berat. Nah,
Tujuan proses ini adalah menjaga agar glukosa darah tetap stabil, sehingga organ yang membutuhkan glukosa seperti otak dan sel darah merah itu tetap mendapatkan sumber energi. Seperti itu. Kemudian senyawa senyawa yang eh, sumber senyawa penduk glukosa itu ada asam amino hasil pemecahan protein, laktat dari metabolisme otot, kemudian gliserol dari pemecahan lemak, eh, pirufat dari hasil akhir glikolisis. Seperti itu. Oke, next question. A student concludes the glycolysis and gluconeogenesis are offset metabolic pathways. Analyze at least three major difference between glycolysis and gluconeogenesis in terms of function, location of major organs, and direction of metabolic reaction. Function. Glycolysis break down glucose to produce energy. Gluconeogenesis from glucose from non-carbohydrate compounds. Main organ location. Glycolysis almost all cell, especially muscles and the brain. Gluconeogenesis, liver and kidneys. Reaction direction. Glycolysis, glucose to pyruvate. Gluconeogenesis, pyruvate or other compound to glucose. Nah, jadi pertanyaan eh, yang keenam, seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa glikolisis dan gluconeogenesis ini merupakan jalur metabolisme yang berlawanan. Nah, analisis minimal tiga perbedaan utama antara glikolisis dan gluconeogenesis dilihat dari fungsi, lokasi organ utama, arah reaksi metabolisme. Nah, jadi dilihat dari fungsinya, pada glikolisis itu memecah glukosa menghasilkan energi dalam sedangkan dalam gluconeogenesis itu membentuk glukosa dari senyawa non karbohidrat. Kemudian lokasi organ utama itu pada glikolisis itu hampir semua sel terutama otot dan otak. Kemudian pada gluconeogenesis itu terjadi pada hati dan ginjal. Nah, kemudian arah reaksi. Pada glikolisis glukosa ke pirufat. Kemudian pada gluconeogenesis itu pirufat atau senyawa lain ke glukosa. Seperti itu. Oke, next question. In glycolysis, one molecule of glucose undergoes several reaction steps to produce pyruvate. Calculate the net amount of ATP produced from one molecule of glucose via the aerobic glycolysis pathway taking into accounts ATP used, ATP produced NADH form.
In the process of glycolysis, ATP used to ATP used in the initial stage, ATP produced for ATP produced in the energy generation stage in ADH form to NADH produced. Net ATP from glycolysis. Net ATP fall to question to ATP. In addition to NADH are produced which can produce future energy in aerobic respiration. Nah, jadi pertanyaan yang ketujuh ini hitunglah dalam glikolisis itu satu molekul glukosa mengalami berapa tahap reaksi hingga menghasilkan pirufat, sehingga menghasilkan pirufat. Hitunglah jumlah ATP bersih yang dihasilkan dari satu mol glukosa melalui jalur glikolisis aerob dengan memperhitungkan ATP yang digunakan, ATP yang dihasilkan, kemudian NADH yang terbentuk. Oke, jadi dalam proses glikolisis itu ATP yang digunakan adalah 2 ATP pada bagian awal, kemudian 4 ATP dihasilkan pada tahap pembentukan, kemudian yang terbentuk NADH itu 2 yang dihasilkan. Nah, perhitungan energinya itu ATP bersih 4 dikurang 2 dari yang tadi itu. Kemudian menghasilkan 2 ATP. Nah, selain itu dihasilkan 2 NADH yang dapat menghasilkan energi lebih lanjut pada respirasi aerob seperti itu. Oke, next question. Another experiment found that the enzyme phosphofructonase 4 PFK1 plays a crucial role in the glycolysis pathway. Explain why this enzyme is called the red lysine enzyme in the glycolysis pathway. The enzyme phosphofructokinase 1 PFK1 is called the rate limiting enzyme in the glycolysis pathway because it catalyzes the crucial reaction of some converting fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. The reaction is an irreversible step and serves as a key regulatory point in the glycolysis pathway. PFK1 activity is influenced by the concentration of ATP, ADP, and AMP, thus regulating the overall rate of glycolysis. Nah, jadi pertanyaan yang ke-8 ini, pada percobaan lain ditemukan bahwa enzim fosfofructokinase 1 PFK1 memiliki peran penting dalam jalur glikolisis. Nah, jelaskan mengapa enzim ini disebut sebagai enzim pengendali atau rate limiting enzim pada jalur glikolisis. Nah, jadi enzim fosfofructokinase 1 PFK1 disebut sebagai enzim pengendali rate limiting enzim pada jalur glikolisis ini karena enzim menghasilkan reaksi penting yaitu perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi ini merupakan tahap yang tidak dapat balik dan menjadi titik pengaturan utama dalam jalur glikolisis. Nah, aktivitas PFK1 dipengaruhi oleh konsentrasi ATP, ADP, dan AEP sehingga mengatur kecepatan keseluruhan proses glikolisis. Okay, next question. An athlete produce a lot of lactic acid in their muscle after sprinting. This compound can then
be converted back to glucose in the liver? A. Explain the metabolic process that occurs during this event. B. Name the metabolic cycle involved. A. Metabolic process. When athletes burn their musical lack oxygen, causing anaerobic glycolysis to occur, produce- producing lactic acid. This lactate is then transported through the blood to the liver, where it is converted back to pyruvate and subsequently synthesized into glucose through gluconeogenesis. B. Metabolic cycle name. This process is called the Kor-Collie cycle, which describes the movement of lactate from the muscles to the liver to be converted back into glucose so that it can be used again as an energy source by the muscle. Nah, jadi pertanyaan yang kesembilan, seorang atlet setelah berlari menghasilkan banyak asam laktat di ototnya. Nah, senyawa ini kemudian dapat diubah menjadi glukosa dalam hati. Nah, pertanyaan yang pertama itu jelaskan proses metabolisme yang terjadi pada peristiwa tersebut. Kemudian sebutkan nama siklus metabolisme yang terlibat. Nah, jadi proses metabolismenya asam laktat dihasilkan oleh otot selama aktivitas intensif akan dibawa ke hati melalui aliran darah. Di hati, asam laktat diubah kembali menjadi pirufat dan kemudian disintesis menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, nama siklus tersebut merupakan proses siklus Cori, yang dimana menggambarkan perpindahan laktat dari otot ke hati untuk diubah kembali menjadi glukosa sehingga dapat digunakan lagi sebagai sumber energi oleh otot. Okay, last question. Under condition of high cellular energy levels, high ATP glycolysis pathway activity will decrease. Analyze how ATP and AMP regulate glycolysis metabolism and why this is important for cellular energy balance. When ATP level are high, PFK1 enzyme activity is inhibited, decreasing the rate of glycolysis. This occurs because the cell already has sufficient energy and no further glucose breakdown is necessary. Conversely, when AMP level increase, PFK1 activity is stimulated, increasing glycolysis to produce more ATP. This mechanism is crucial for maintaining cellular energy balance, ensuring energy production match cellular needs and preventing energy resource wastage. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir yaitu yang ke-10 ini, dalam kondisi kadar energi tinggi, ATP tinggi, aktivitas jalur glikolisis akan menurun. Nah, pada hal ini, analisis bagaimana mekanisme regulasi metabolisme glikolisis oleh ATP dan AMP serta mengapa hal ini penting bagi keseimbangan energi sel. Nah, jadi ketika kadar ATP tinggi, aktivitas enzim PFK1 akan terhambat sehingga laju glikolisis akan menurun. Nah, hal ini terjadi karena sudah memiliki cukup energi sehingga tidak perlu memecah glukosa lebih lanjut. Sebaliknya, ketika kadar AMP meningkat, aktivitas PFK1 akan dirangsang sehingga glikolisis meningkat untuk menghasilkan lebih banyak energi ATP. Nah,
Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan energi sel, sehingga produksi energi sesuai dengan kebutuhan sel dan tidak terjadi pemborosan sumber energi. Seperti itu. Oke, because uh, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramo Santi. Om Santi 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 Om.